Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Salsanah Dia dengan NIM 2022 10 11 03 11 493 dari Fakultas Hukum. Di sini saya akan menjelaskan sebuah video yang berkaitan dengan materi yang saya dapatkan di kelas. Syah Yosua Huta Barat pada 30 Agustus 2022 menggambarkan rangkaian peristiwa dengan peragaan 78 adegan oleh 5 tersangka. Dalam rekonstruksi yang berlangsung selama 7,5 jam, ada peristiwa yang belum tergambarkan dengan jelas. Selain itu, ada perbedaan antara beberapa adegan rekonstruksi dan pengakuan Ferdy Sambo di sidang etik. Adegan tersebut adalah dugaan pelecehan seksual oleh Brigadir Yosua terhadap istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, yang disebut oleh Putri terjadi di rumah Ferdy Sambo di Magelang pada 7 Juli 2022. Peristiwa di Magelang ini disebut sebagai pemicu adanya rencana pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Namun, dalam reka adegan, dugaan pelecehan ini tidak tergambar secara pasti. Menurut sumber di kepolisian, mantan Kadif Propam Polri tersebut memaparkan, usai merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-22 bersama sang istri, Ferdy Sambo pulang lebih dulu pada 7 Juli. Hal ini karena ada kegiatan di kepolisian. Namun, pada Jumat dini hari 8 Juli, Putri Chandrawati menelpon Ferdy Sambo dan mengatakan ingin segera pulang ke Jakarta dengan alasan tidak enak badan dan menerima perlakuan tidak baik dari Brigadir Yosua. Berdasarkan sumber yang sama, Ferdy Sambo juga mengatakan saat Putri tiba di rumah pribadi mereka di Jalan Saguling, Jakarta pada 8 Juli, mereka langsung berbicara di ruang keluarga di lantai 3. Putri Chandrawati menceritakan kepada suaminya bahwa Brigadir Yosua masuk ke kamar pribadinya di rumah mereka di Magelang dengan membuka paksa kunci kamar, kemudian melakukan pelecehan dan pemerkosaan. Menurut Sambo, istrinya mencoba melawan, namun Yosua membantingnya ke lantai. Kejadian ini juga disaksikan oleh tersangka Kuat Ma'ruf. Menerima pengakuan seperti itu dari istrinya, sang jenderal marah dan memanggil Barada Richard Eliezer dan Bribka Riki Rizal untuk mengkonfirmasi peristiwa di Magelang. Pada saat itulah, Ferdy Sambo diduga merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Hal ini tergambarkan dalam rekonstruksi peristiwa di rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling. Baik, dari video tersebut, saya kaitkan materi dengan pelaku dan keturutsertaan, yang mana dalam peristiwa tersebut atau dalam kasus tersebut ada 4 pelaku. Yang pertama ada Ferdy Sambo, yang kedua ada Richard Eliezer, yang ketiga ada Riki Rizal, dan yang keempat ada Kuat Ma'ruf. Dari keempat pelaku tersebut mempunyai peran masing-masing. Yang pertama ada Ferdy Sambo, yaitu Ferdy Sambo sendiri menyusun rencana pembunuhan, memerintahkan Richard Eliezer untuk menembak ke arah korban untuk memastikan kematian. Dan yang kedua ada Richard Eliezer yang berperan menembak korban sesuai perintah Ferdy Sambo tersebut. Dan yang ketiga ada Riki Rizal yang mengetahui rencana, berada di lokasi, tidak mencegah namun membantu dengan posisi siaga. Dan yang keempat ada Kuat Ma'ruf yang mana menjaga agar korban tidak kabur, ikut berada di lokasi sebelum penembakan tersebut. Dalam hal ini saya mengkaitkan pelaku dan keturutsertaan karena keterlibatan orang dalam tindak pidana. Yang pertama, beberapa orang bersama-sama melakukan tindak pidana. Yang kedua, mungkin seseorang mempunyai rencana dan kehendak melakukan tindak pidana, tetapi juga ia menggunakan orang lain untuk mewujudkan tindak pidana itu. Dan yang ketiga, mungkin seseorang melakukan tindak pidana sedang yang lain membantu. Dalam hal ini terkait dalam pasal 55 KUHP. Menurut pasal 55 KUHP, pelaku tindak pidana ada 4. Yang pertama, orang yang melakukan. Yang kedua, orang yang menyuruh melakukan. Yang ketiga, orang yang turut serta melakukan. Yang keempat, orang yang menganjurkan atau membujuk orang lain supaya melakukan hal tersebut. Yang pertama, orang yang melakukan. Orang yang melakukan sendiri suatu tindak pidana. Yang kedua ada orang yang menyuruh melakukan. Orang yang mempunyai kehendak melakukan suatu tindak pidana, tetapi ia tidak melakukannya sendiri, tindak pidana itu, melainkan menyuruh orang lain untuk melakukannya. Yang ketiga ada orang yang turut serta melakukan. Yang pertama ada kesadaran atau kesengajaan kerjasama baik sebelum atau tidak saat tindak pidana. Yang kedua melakukan sendiri secara fisik tanpa dipersoalkan siapa yang menyelesaikannya. Yang
4. Ada orang yang menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana tersebut. Adapun syarat-syaratnya, yang pertama, ada orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana itu. Yang kedua, menggunakan daya upaya seperti diatur dalam pasal 55 ayat 2. Yang ketiga, ada orang lain yang digerakkan melakukan tindak pidana itu. Yang keempat, orang yang digerakkan itu melakukan tindak pidana untuk mana ia digerakkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaitan-kaitannya tersebut. Pasal 55 ayat 1 KUHP menjerat semua pihak yang bersama-sama melakukan tindak pidana itu. Turut serta melakukan dalam materi ini berarti ada kesadaran bekerja sama yang baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembunuhan tersebut. Outlooking dalam materi mengacu pada membujuk atau menggerakkan orang lain yang mampu bertanggung jawab untuk melakukan tindak pidana itu. Ferdy Sambo memenuhi unsur ini terhadap Richard Eliezer. Peran ganda bisa terjadi. Ferdy Sambo adalah outlooker terhadap Baradae atau Richard Eliezer, tetapi sekaligus juga madepleger karena ia sendiri ikut menembak. Yang terakhir ada madeplistek. Dalam materi adalah pemberian saran atau bantuan. Kuatmaruf dapat dikategorikan sebagai ini karena dinilai tidak terlibat langsung dalam perencanaan namun membantu secara fisik dalam TKP di pembunuhan tersebut. Sekian penjelasan video singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.